Shalom saudara, kembali kita bertemu di Renungan Misi untuk doa puasa menjelang hari Pentakosta yang kali ini dengan tema Misi sebagai ibadah, menyembah Allah melalui pelayanan kepada sesama. Yang saya ambil dari Matius 25 ayat 35 hingga ayat 36 dan ayat yang ke-40. Saya akan bacakan untuk kita semua Matius 25 ayat 35 hingga ayat 36 terlebih dahulu. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian kita akan baca di ayat 40, saudara sekalian. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kami lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Nah saudara, sebagai umat Allah, marilah kita sejenak merenungkan bahwa sebenarnya kita ini dipanggil sebagai orang percaya tidak hanya untuk memujanya melalui doa dan puji-pujian, tetapi juga melalui tindakan nyata di dalam membantu dan melayani sesama kita. Satu-satunya tujuan yang bernilai kekal dan penuh adalah melayani Kristus. Hal ini jelas terlihat dari bagian ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita kali ini, yang mengisahkan akan ada pemisahan domba dari kambing pada penghakiman terakhir. Ini mengejutkan semua pihak, baik yang di kiri maupun yang di kanan. Pengenalan utuh akan Kristus baru terjadi pada akhir zaman, di mana Kristus dalam tanda kutip bersembunyi selama ini. Ternyata Kristus dapat dijumpai di dalam kesederhanaan dan kelemahan. Itu sebabnya banyak orang tidak melihatnya. Sebab Kristus biasanya lebih sering dikaitkan dengan semua yang serba maha, maha besar, maha mulia, maha kuasa, dan sebagainya. Wawasan kita akan Kristus dengan ini semakin diperkaya, saudara. Kristus Sang Raja Mulia berkenan dijumpai dalam diri orang-orang kecil dan sederhana, yakni mereka yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang di dalam penjara, dan sebagainya. Dan Raja itu akan menjawab mereka, yang tertulis di ayat 40, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Saudara, ada 3 makna yang dapat kita pelajari dari melakukan segala sesuatu kepada orang paling hina ini, yakni yang pertama, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan untuk sesama kita yang paling hina sekalipun, ternyata hal itu kita lakukan bagi Tuhan. Nah, saudara, hal yang sama berlaku sebaliknya. Tidak ada satupun yang kita lakukan untuk melayani sesama dengan kebaikan, bahkan sekecil apapun, yang sia-sia. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari, melayani sesama itu sederhana saja. Saudara, memberi makan, minuman, pakaian, sapaan, kunjungan, dan keramahan kepada sesama kita, itulah ibadah atau penyembahan kita kepada Tuhan. Yang ketiga dan yang terakhir, saudara, tidak berlaku semena-mena kepada orang lain, terutama yang paling hina, sebab segala sesuatu yang kita buat bagi mereka ternyata tertuju bagi Kristus. Ada banyak orang yang melayani sesama hanya untuk mencari perhatian, pujian, ataupun memiliki agenda-agenda tertentu. Menolong orang yang sepadan dengan kita itu biasa, saudara. Sebab mereka juga akan membalas kebaikan itu pada kita. Apalagi menolong orang kaya, pasti itu enak, karena mereka pun akan segera membalasnya. Tetapi menolong orang yang paling hina adalah perbuatan yang mulia, sebab mereka kesulitan membalas budi baik kita.
Karena itu saudara, layani sesama dengan setulus hati dan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Nah saudara, dari ketiga hal perenungan kita tentang melakukan segala sesuatu kepada orang paling hina ini, sudahkah kita menyadari bahwa pelayanan kepada sesama merupakan wujud nyata dari ibadah kita kepada Allah? Dan adakah kita melakukan hal yang kecil namun bermanfaat bagi orang lain secara sukarela dan tulus hati? Bukan untuk mencari perhatian, pujian, ataupun memiliki agenda-agenda tertentu? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengingatkan kami agar kami dapat melayani kepada sesama sebagai wujud nyata ibadah kami kepadamu. Tolong kami agar kami mampu melayani sesama kami dengan tulus hati dan pandang bulu. Amin.